Anggota DPR dari fraksi PKS menuding Permendikbud tersebut seakan melegalisasi perzinaan di lingkungan kampus. Peraturan ini sama sekali tidak menjangkau atau menyentuh persoalan pelanggaran susila. Terkait dengan definisi tindak kekerasan seksual, yang di situ ada diksi-diksi yang memang multitafsir. Tapi saya juga tidak bisa menerima fitnah yang menyebut saya ini menghalalkan zina sama seks bebas. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah resmi mengesahkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Permendikbud nomor 30 adalah peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Lahirnya Permendikbud nomor 30 dikarenakan pada tahun 2020 saja data yang dilaporkan terdapat 962 kasus tentang kekerasan seksual, dan itu pun belum semuanya melapor. Selain itu, tempat kejadian dari kekerasan seksual ini 77% terjadi di kampus atau perguruan tinggi yang dialami oleh mahasiswi. Mendikbudristek menilai saat ini Indonesia berada pada situasi darurat kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, sebab kekerasan seksual paling sulit dibuktikan. Tapi efeknya sangat besar dan berjangka panjang. Oleh karena itu, penanganan yang meliputi pendampingan, perlindungan, pemulihan korban, dan pengenaan sanksi administratif oleh perguruan tinggi harus menjadi wajib. Permen yang ditandatangani oleh Nadiem 31 Agustus lalu menuai reaksi yang beragam. Dari dalam parlemen, desakan agar Permendikbud ini diubah muncul dari Partai Gerindra dan PKS. Kedua partai ini memandang bahwa aturan yang dibuat Nadiem ini malah melegalkan seks bebas. Anggota Gerindra Himatul Alia menuding Permendikbud PKS ini tidak senilai dengan nilai-nilai agama. Ujarnya, nilai agama ini sangatlah penting sebagai pendekatan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di kampus. Ia mendesak Nadiem untuk merevisi Permendikbud ini agar lebih sesuai dengan nilai agama. Selain itu, tidak sedikit ormas Islam dan anggota DPR yang memprotes keras Permendikbud PKS ini. Akan tetapi, terlepas dari hal-hal tersebut, dukungan untuk Nadiem pun mengalir dari banyak kalangan pemerintah, parlemen, maupun mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil. Menteri Agama juga menerbitkan edaran khusus untuk kampus agama agar mendukung permen tersebut. Kemudian, berbeda dengan PKS dan Gerindra, Partai PDIP justru malah memandang aturan ini tidak melegalkan seks bebas. Oke, kalau misalnya kita lihat tadi dari respon-respon berbagai partai politik yang ada, kita bisa lihat nih, ada perbedaan sudut pandang yang saling berlawanan. Nah, teman-teman tahu nggak sih, sudut pandang tadi yang dimiliki oleh partai politik itu erat kaitannya dengan ideologi politik. Nah, jadi gimana sih sebenarnya peran ideologi politik di dalam partai politik itu? Yuk kita bahas! Berbicara mengenai peran ideologi dalam sistem perwakilan politik, perlu digarisbawahi, ideologi ini berguna sebagai dasar struktural dan fungsional yang di dalamnya bersifat doktriner serta pragmatis. Lebih lanjut dijelaskan, ideologi ini akhirnya menjadi pilar sekaligus pedoman arah dari tiap-tiap perwakilan politik. Implementasi hubungan ideologi dengan partai politik dapat dilihat dalam praktik partai politik. Partai politik dengan ideologi pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan. Partai politik memerlukan ideologi untuk menjadi kerangka bagi berdirinya sebuah partai, khususnya mengenai tujuan, nilai, sikap orientasi partai, serta arah bentuk masyarakat. Ideologi menjadi identitas jati diri partai dan daya tarik dalam menghimpun massa. Selain itu, ideologi dalam partai politik membuat masyarakat dapat menjadi lebih mudah menentukan partai politik mana yang akan dipilih untuk menjadi representasi keinginan massa. Oke, melihat perdebatan antar partai tentang Permendikbud nomor 30 tahun 2021, gimana sih akhirnya hubungan antara partai dengan ideologi yang dianut sampai akhirnya menyatakan sikap mendukung atau tidak mendukung peraturan ini? Ayo kita bahas. Jadi, berdasarkan literatur dengan judul Ideologi dan Partai Politik, Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI, dan Islam Fundamentalis di PKS yang ditulis oleh Galang Geraldi menyebutkan bahwa ideologi PKS yang ketika awal didirikan adalah Islam Fundamentalisme, lalu bentukan formasi menjadi Islam Moderat pasca pemilu 2004. Kemudian PDIP dalam ADIRT-nya menyatakan bahwa ideologi partai PDIP adalah Pancasila. Terakhir adalah Gerindra yang dalam website resminya juga menyatakan bahwa ideologi partainya adalah Pancasila. Nah loh, kok bisa sih partai dengan ideologi yang sama menyatakan sikap orientasi yang berbeda? Padahal kan tidak dijelasin bahwa ideologi itu salah satunya untuk menentukan sikap orientasi partai. Terus kalau gitu, emang ideologi Pancasila sama ideologi Islam moderat yang ideal itu gimana sih?
Nah, untuk ideologi Pancasila, Aco Agus dalam artikel berjudul Relevansi Pancasila sebagai Ideologi Terbuka di Era Reformasi menyebutkan bahwa ideologi Pancasila ini tidak kaku, tidak tertutup, akan tetapi reformatif, dinamis, dan juga terbuka. Nah, dalam buku Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya menjelaskan beberapa nilai yang terkandung di Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ada 3 poin. Yang pertama, ada nilai dasar tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, kelima hal ini menjadi pedoman fundamental yang sifatnya universal, yang mengandung cita-cita negara dan tujuan yang baik dan benar. Nilai kedua, nilai instrumental yang mencakup arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya, yang mana dalam hal ini menyesuaikan pelaksanaan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, ada nilai praktis yang meliputi realisasi dari instrumental yang sifatnya nyata dan bisa digunakan untuk kehidupan bernegara. Nah, moderat sendiri dalam berideologi artinya menjunjung tinggi keluasaan, kedalaman, dan juga keseimbangan dalam berpikir dan bernalar. Yang mana hal ini menghindari pola perilaku yang kaku serta penafsiran aspek-aspek yang teologis dan tekstual. Nah, berideologi secara moderat juga adalah suatu perwujudan pandangan sosial keagamaan yang kritis, sehingga pada akhirnya dapat menghindarkan individu dari pemikiran dan perilaku keagamaan yang sempit, teman-teman. Oke, dengan pengertian ideologi ini, udah ideal belum sih ideologi partai dengan implementasi arah gerak politiknya? Kita mulai bahas dari PDIP. Berdasar pada pengertian dari ideologi Pancasila, ada nilai dasar yang menjunjung kemanusiaan dan juga keadilan. Dengan dibentuknya Permendikbud ini, yang mana bertujuan untuk melindungi manusia dari kekerasan seksual, serta mengedepankan keadilan bagi penyintas, PDIP dengan mendukung Permendikbud telah sejalan dengan pedoman fundamental dari ideologi Pancasila. Berlanjut pada Gerindra. Alasan Partai Gerindra menolak adanya Permendikbud ini adalah karena bertentangan dengan nilai agama. Nah, apabila mengacu pada ideologi Pancasila, hal-hal ini tidak menjadi fokus utama dalam tujuan atau nilai ideologi Pancasila, yang mana ternyata tidak sesuai dengan sikap orientasi Partai Gerindra yang berfokus pada penekanan nilai agama. Terakhir, tentang ideologi Islam moderat dengan sikap orientasi Partai Keadilan Sejahtera untuk Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pengertian dari ideologi moderat ini adalah perwujudan pandangan sosial keagamaan kritis sehingga menghindarkan individu dari pemikiran dan perilaku keagamaan yang sempit. Nah, apabila mengacu pada alasan PKS menolak, ini disebabkan karena dipandang peraturan ini akan melegalkan seks bebas. Hal ini tentu bertentangan antara ideologi moderat dengan sikap orientasi Partai Keadilan Sejahtera, yang mana PKS ini tetap mengedepankan nilai agama tanpa memperhatikan urgensi dari keadaan. Isu Permendikbud menjadi salah satu alat bagi kita untuk melihat bagaimana kecocokan antara ideologi yang telah diklaim oleh partai-partai politik yang ada, serta bagaimana implementasi sikap yang mereka berikan ketika membentuk suatu kebijakan. Ideologi politik boleh saja dikatakan secara teoris merupakan identitas, merupakan cita-cita, merupakan tujuan, merupakan fondasi utama berdirinya suatu partai. Akan tetapi pada realisasinya, ideologi politik sering dilupakan perannya dan seringkali tidak menjadi prinsip utama. Malahan sistem ketokohan lebih populer digunakan untuk menggait massa. Padahal ideologi politik tetap penting perannya untuk menjaga ekspektasi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan apa yang akan dibentuk nantinya.